warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintahan, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Hikmah, keuntungan, keutamaan, keistimewaan kita membesarkan, mengagungkan, memuliakan, menghormat hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Ujar Nabi, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan kelahiranku, maka aku memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Kita nih di hari kiamat berataan bahajat kepada syafaat Nabi agar mendapat rahmat Allah. Syafaat itu batu loncatan, tawassul kita, perantara kita untuk dapat rahmat Allah. Kalau sudah dapat syafaat Nabi, otomatis dapat rahmat Allah. Karena di padang mahsyar itu kita nanti berkumpul ribuan tahun lawasnya. Ketika hendak disidang, sebahagian masuk surga, sebahagian digiring ke neraka. Itu penentuan selamat apa tidak kita, di situ nanti ketahuannya. Maka matahari dengan kepala sepenjangkauan, kitabnya itu sepenjangkauan itu pun bahasa kita sekilan. Karena kalau disuruh tangan, nah sepenjangkauan, ujung tangan tersangkut matahari. Kayak apa panasnya. Alangkah nang di dunia ini saja, matahari itu dengan bumi ini jaraknya 1 triliun kilometer. Amun pian asa kada percaya, ukur seorang 2 kali baru kalau selesai. Itu jauhnya bukan main. Kalau tekanan musim panas jam 12 tengah hari, sangguplah berjemur. Kada sanggup kita, cucuran keringat penuh kita nanti dengan keringat manusia, tergantung amal kita. Akhirnya ada yang berpikir, kita berhajat kepada syafaat, mencari perantara orang yang dapat mintakan rahmat dengan Allah, agar kita jangan tersiksa di padang mahsyar. Lalu orang banyak berpikir, kalau begitu kita datangi Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu Abul Bashar,
abahnya kita manusia, kita ini berataan dari Nabi Adam, maka disebut Bani Adam karena anak keturunan Nabi Adam. Manusia yang pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Jadi kita ini pemulaan berataan karena sama peninian pada Nabi Adam, di atasnya tersampok kena. Datang orang kepada Nabi Adam minta pertolongan. Jar Nabi Adam, jangan minta ulun supan minta dengan Allah. Karena ulun ini pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Allah menyuruh Nabi Adam dengan istrinya berdiam di surga. Tapi ada larangan, wala taqraba hazihi syajarah. Ini jangan diparaki pohonnya. Tapi Nabi Adam tak langgar. Tapi di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Nabi Adam melanggar larangan Allah dalam keadaan kada sengaja. Nabi Adam kelumpanan, kalau gitu itu dilarang. Maka menurut bagi orang nang kada sengaja, an-nasi ghairu asin. Orang nang kalumpanan menggawi larangan itu kada dianggap salah, kada dianggap berdosa. Inya kalumpanan, inya pang kada ingat. Umpama subuh tadi kita kada ingat sembahyang, kada berdosa. Tapi bila ingat bayari. Zuhur kada ingat pulang, biasa. Asar kada ingat pulang, luar biasa. Maghrib kada ingat pulang, kebiasaan. Isya kada ingat pulang, orang gila. Makanya orang gila itu kada wajib sembahyang. Aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi bila ada aliran kada wajib sembahyang, itu sesungguhnya aliran orang tanggung jawab dia, namun pada nyambat. Tapi untuk Nabi Adam ini kesalahan berat sudah. Karena tingkatan sini orang hebat menangis Nabi Adam 300 tahun. Dalam kitab Syiarus Salikin gitu. Sehingga caram di sekitar Nabi Adam ini air mata Nabi Adam. Sehingga kalau dikumpulkan air mata seluruh dunia, ditanding dengan banyu mata Nabi Adam seorangan, pasti kalah. Beliau membaca Rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ujar Nabi Adam, jangan minta awan ulun, kau datangi Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh, Nabi yang pertama diangkat menjadi Rasul, ada tangi di situ. Datang orang banyak ke tempat Nabi Nuh. Ujar Nabi Nuh, jangan minta awan ulun. Ulun malu minta dengan Allah karena sekali semalam minta dikaramakan dunia nih. Karena Nabi Nuh ini berdakwah marah 10 tahun seikong na umpat. Kalau membuka pesantren 10 tahun seikong santri masuk, akan dikapling antara lihat. Siwa akan aja. Dan banyak orang dapat anak, orang 2 tahun sekali dapat anak, awak 10 tahun pengikutnya. Lalu pada akhirnya dunia hendak ditenggelamkan Allah. Disuruh Nabi Nuh berulah kapal di atas gunung. Panjang kapal Nabi Nuh itu jak 200 meter, tingginya dapat 2000 meter, tingginya 1000 meter. Jumlah papannya 4444 kaping. Berapa kubik tuh? Maulah di atas gunung. Orang nang kada katuja wa Nabi Nuh makin lagi jadi menghina Nabi Nuh. Hampir sekampungan tulakan ke kapal Nabi Nuh. Bila nak berhira ke kapal Nabi Nuh, olahnya jembat kepala banget. Rupa ada orang kena penyakit stroke, tapi kawah jadi jalan tapi tingkah. Kita tuntun juga nak berhira di kapal Nabi Nuh. Lagu limpas penjejakan orang kada mungkin mengikuti berhira ingin siapa mengikuti. Sudah diadap batu tinggalkan orang kelapasan mengikut, tak gugur, tak duduk ketahinan di kapal tadi. Sakanya wagas, hampir stroke. Paham sidiku ternyata ubat stroke tahinan di kapal Nabi Nuh. Akhirnya sekampungan datang membawa rantang, membawa cintong, membawa ibir, menciduki tahinan di kapal tadi. Dan ada kebagian disiram, disikat, banyunya masuk ke botol untuk persiapan stroke yang akan berikutnya. Tapi nangarankan dapat hidayah tetap kada beriman.
kapal Nabi Nuh di atas gunung ternyata kena banjir bandang. Topan tuh katanya banjir bandang. Air laut naik ke darat, menjemput kapal Nabi Nuh di atas gunung. 40 hari 40 malam dunia tenggelam. Nangka 40 hari pas 10 Muharram. Habis bekal sedikit, cuman lagi mengadu kepada Nabi Nuh. Kayak apa persiapan kita, kada banyak lagi. Ujar Nabi Nuh, kumpulkan biji-bijian itu di bubur. Nyaman banyak dapatnya, maka kita maulah bubur Asyura merahnya. Salah kan kada? Kenapa? Mengenang sejarah. 17 Agustus kan kita peringati, mengenang sejarah. Jadi ini juga mengenang sejarah. Kenapa? Menceritakan sejarah kada beda. Buktinya Allah menceritakan sejarah dalam Al-Quran. Allah menceritakan sejarah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Allah menceritakan sejarah Nabi Musa ada dalam Al-Quran. Berarti kan kada dilarang mengingat sejarah. Makanya kita ini mengingat sejarah lahir Rasulullah. Siapa melarang? Allah mengajarkan kepada kita, jangan melupakan sejarah. Sekalinya boleh bubur supaya banyak dapatnya. Karena beras itu kalau dimasaki secanting dapat 2 piring. Kalau diolah bubur bisa sebeskom, bisa 2 seimbir, bisa sedrum, tergantung banyunya. Cuma tuh air banyunya yang ketemu buburnya. Ujar Nabi Nuh, jangan main tahun dulu. Dia datang aja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim ditakuni, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Hai Nabi Ibrahim, kenapa sepian nih? Maka dapat gelar kekasih Allah itu kenapa? Ujar Nabi Ibrahim, sebab 3 macam. Pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku di sini mengutamakan perintah Allah mengalahkan yang lainnya. Apabila bersamaan perintah Allah dengan kepentingan yang lain, aku mengutamakan perintah Allah. Di Makkah itu, makanya Makkah itu barakah. Di Madinah itu, makanya Madinah barakah. Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada azan. Mungkin kita kadang terpenting HP. Mun HP berbunyi tadi juga menyesal. Amun azan sampai membuka pokok. Kadang mengejar kita. Kadang-kadang tadi juga mengaku. Soalnya diangkat salah sambung pulang. Bangsat yang ini dia mau orang nyaman duduk santai berbunyi HP salah sambung. Di Makkah itu ulun berangkat tahun 2005 berhaji. Lalu ulun ke Masjidil Haram sembahyang di Masjid Maktab. Jadi di bawah itu ada pasar los. Ulun berbelanja, maka ngalihnya mulai bahasa Arab. Ulun kam haja. Ada kawan ulun ikam haja. Paham Arab? Tapi diulang. Kam haja, tapi kam berapa? Haja ini. Cuma tambahnya ini. Aja sama lagi bahasa Benjang, bahasa Arab. Awak bunga. Ada tahu? Ya orang Arab menyebutlah berapa rial. Ulun hendak menawar apa bahasa Arabnya. Ulun kegenangan di kampung. Dia apa di kitab kalau nakasa artinya kurang. Jadi julun nakes halal. Berarti nyambung nih. Ya bahasa Arab itu kan nanggating nyambung. Karena kata kan berarti nyambung loh. Ada hubungan satu mobil, satu bis 40 lapis. Asli mati. Bahu makan kawan. Kayak apa mengadan? Supir banyak dari Mesir. Dia bahasa 2 juga. Mau ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka jemaah kan 2-nya ada tahu. Cuman ada kurang santri di dalam tuh. Uji jemaah suruh santri ini nak berbadah asli itu mati. Santri bingung juga kayak bahasa Arabnya. Memandangkan supir asing mati kayak bahasa Arabnya. Cuman saat ini baik ingatakan apalah ya bahasa Arabnya. Kegenangan santri di kampungnya. Bila ada orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Di kapal, di tapoknya belakang supir ya.
Tunak asih itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asih pian telah berpulang ke rahmatullah. Paham Presiden? Hidup Presiden asih hidup. Yang penting kan ya paham. Tapi kalau bahasa Jawa jangan coba-coba. Salah cakap, salah makna. Ulun lawas kada ke pasar, ketemu mbah nyepat ulun. Wisuwi neman orang kitok-kitokan. Ini lawasnya dia pada kelihatan. Jadi julun mulai kampung mbah, ulun mulai kampung. Sekarang ada kawan ulun dari Temanggung hanya datang. Wimes julun. Suwi neman orang katok-katokan, kampret kau. Rupanya lain maknanya. Kalau suwi neman orang kitok-kitokan itu lama tidak kelihatan. Tapi kalau suwi neman orang katok-katokan, kitok dibaca katok. Iya. Kalau suwi neman orang katok-katokan, lawasnya kada bersilawar. Silawar sariknya. Ulun hendak menukar pisau silat. Di sana tuh pisau silat. No kami pisau silit. Kalau di Jawa silit burit. Kalau silat pisau. Jadi ulun menukar pisau silat. Jadi cakap mau kemana mas? Beli pisau silat. Hati-hati ya ngomongnya. Aman saya bilang. Karena tahu dah ulun ni kuat lumbus bersuara. Kada pati pas bersuara. Memang dari hari itu silat silit. Kau hafali deh, silat silit. Bibini nama jual. Jadi kau takoni mbak-mbak aja. Onodol silit, silitmu. Ya. Kalau bahasa kita ada berjual burit, lambat buritmu. Sarik silit. Amun bahasa Arab asal paham. Sekalinya ulun hendak membayari azan. Setelah azan, apa jenis orang jual? Sholat hak. Ambilnya sajadah, anaknya bahu mau nyonya tulang kena sikit. Kali dihewongi lagi apa? Padahal barang sudah di tangan. Artinya tidak ada yang lebih penting daripada panggilan azan. Karena itu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Berapalah nilai duit yang sepian bayari dibanding pahala yang Allah janjikan. Itu namanya memilih perintah Allah daripada lainnya. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li ay minar rizki. Ujian Nabi Ibrahim, aku pada suah sedih hati, kada suah prihatin tentang apa yang sudah ditanggung Allah daripada kehidupan dan rezeki. Kehidupan Allah yang nanggung, rezeki Allah yang nanggung. Untuk apa kita sedih memikirkan? Ada alhamdulillah, kada ada bersabar. Dijadikan Allah kita orang sugih, alhamdulillah. Kawan nyumbang. Kayak Bapak Haji Muhajirin, anggota Dewan sini sugih. Kawan nyumbang ulah majelis. Amun kada sugih nasib sudah. Minta sumbangan. Makanya ulun minta sumbangan positif juga. Jangan majelis ini didulakan majelis ulun dibebentuk juga. Nyaman aja kita hidup nih. Lagian kan jadi orang sugih, orang susah sama aja. Pemakan sama. Orang susah makan sepiring, orang sugih sepiring aja. Mana ada sejarahnya? Orang susah makan sepiring, orang sugih sebeskom. Ya, pakai coba, kayak orang sawah betalanan. Orang susah minum segelas, orang sugih segelas juga. Mana ada sejarahnya orang susah minum segelas, orang sugih sebeskom. Itu sapi. Orang susah tolak keundangan, baku piah sebuting. Orang sugih sebuting juga. Mana ada sejarahnya orang susah tolak keundangan kopiah sebuting. Orang sugih tumpang 7. Mana? Itu bukan orang sugih, itu orang bubungulan. Untuk apa kita sedih? Untuk apa kita prihatin? Rezeki sudah dijamin Allah. Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajaluh. Sesungguhnya rezeki ini datang kepada kita hamba seperti ajal datang kepada kita. Kan ajal mendatang, bukan kita mendatangi ajal. Kalau kita mendatangi kematian, nyaman kita.
Kalau bisa memilih nyaman. Maka pian berdahulu, ulun berdudi. Atau dibalik, ulun berdudi, pian berdahulu. Pian ka berdahulu mati, ulun berdudi. Atau ulun berdudi, pian berdahulu. Manang terus. Tapi kan kadang kau milih. Bila ajal datang, kadang kawan ditunda. Sama rezeki. Bukan kita nama ngapung rezeki yang datang kepada kita. Kita cuma bisa berusaha. Usaha akan menjamin datangnya rezeki. Contoh, kalau kita hendak dapat iwak, mengunjun loh. Nah, Tapi unjun harus berumpan. Kawan diumpan nih, tibai itu usaha. Rezeki mana iwak nang di sungai. Amun rezeki kita iwak harwannya mematok. Amun rezeki kita pepuyuh beginjo, pepuyuh matok. Mantan tuh juga aja kita. Mun rezeki kita sapat siang mematok. Mun rezeki kita dia tersangkut hanyut. Coba kita pikir, kalau unjun dilimpah, kira-kira iwak yang mendatangi unjun? Unjun kan namanya sah iwak. Nah kan iwak yang datangi. Artinya rezeki yang datang kepada kita tinggal berusaha. Apabila kada dapat, berarti itu kada ada rezeki kita. Untuk apa sedih? Rezeki sudah diatur. Namun takdir kita disugih, dulu kemarin sugih aja tak. Namun takdir kita kada sugih, tetap baik disugih. Sawit mahal, kok kabut dede. Lo kami sana ada pinang. Pinang semalam harganya 27.000 segitu. Tapi sewangan berkabut. Kan sugih juga. Ada tanah kosong 5 hektar, kada bertanam belum. Habis din, bermodal sini tanam pinang. 4 tahun kemudian berbuah lambat, sakamnya pinang 3.000 ini segitu. Semalam 27 sewangan berkabut. Ini sekali berkabut harga 3.000, kan sugih pulang naik. Tabang din pinang tanam sawit, karena sawit mahal. Berbuah sawit lambat, sakamnya murah pula. Yang mahal nih tabang di pulang sawit tanam nio, berbuah lambat nio, murah pulang. Yang mahal kopi. Tabang di pulang nio, tanam kopi. Kopi berbuah lambat, harganya mahal, juga menjual sidin mati. Wah, maka jangan sedih kita. Kalau tulisan kita ada rezeki ada itu. Rezeki itu ibarat bayangan. Walau kita tinggalkan, ini tetap umpat. Yang penting kita cari di mana sumber bayangan. Apabila sumber bayangan ada di timur, berjalanlah kita ke timur, bayangan pasti umpat. Siapa sumber rezeki? Allah. Berjalanlah kita menuju Allah, rezeki ikut. Kalau kita mengejar dunia, lelah hidup. Kabila kita beribadah, semewah apapun kita, sehebat apapun kita, pada akhirnya akan bertempat di tempat yang sempit, kuburan juga akhirnya. Ada kawakannya pun toh apa prihatin di sini. Mengkada rezeki kita ada kawan, rezeki dapat saja tuh ulun cuaca. Surpi selalu membuktikan. Ulun mengisi pengajian. Sekali mengisi pengajian kan dua, imbah maghrib sebuting, imbah isya sebuting. Jadi imbah pengajian, imbah isya ulun nak satu tempat lagi. Ujar panitia makan dulu ulun kada. Sudah disiapkan di sini, ulun kasihan kena uang mah ada ngilawas. Magurunya kada nyaman kami, ulun din ulun kada nyaman juga. Uang mah ada ngilawas, kayak apa lijin, ulun nang ambil ulun nikmati ajakin dia. Soalnya ada ngigawa satu mat, ya ulun mah ada di mobil. Soalnya ya kok buka membawakan krisik hiram. Akhirnya wadah belanjaan menjulung. Kak ulun japaya kenapa isinya? Asal penasaran juga. Hendak dibuka supaya supir. Jadi ulun kaca-kaca, dulu kaca sakitnya batu nagala. Sekalinya berdiri-diri, rupanya sati pokoknya. Ulun kaca-kaca 4 bungkus sekalinya. Pikir hati memang rezeki, walaupun ditolak, kalau rezeki kita tetap sampai. Tetap sampai. Malah bertambah. Kalau tadi saya naik sebungkus besok orang. Tapi karena saya tolak 4 bungkus dapatnya. Makanya ibu-ibu tuh kayaknya tidak dijuling nasi bungkus, tolak-tolak saja. Kayak salah bungkus bujur ya. Coba betulan kayaknya.
rezeki ini diharap ada kan. Amunnya rezeki kita ada aja. Tapi walaupun diharap, kalau ada rezeki kita ada dapat juga. Maka jangan bagi mengharap-harap. Ulun sudah ada mengharap makan. Tulak keundangan. Sekalinya sebelum acara, ibu makan dulu. Ulun sudah makan. Tapi dipaksa makan ya ulun. Karena diharap gitu. Datang. Jadi tahun dulu mau undang pulang. Jadi ulun bilang sama orang rumah, ulun gak usah makan. Karena di acara itu sebelum acara ibu makan dulu. Karena tahun halam itu. Jadi tolakai sekalinya rupanya tahun itu kadek langsung dibawain ke masjid. Karena sini memperhatikan tahun semalam ulun makan sedikitannya. Jadi sini guru ini kan bisa makan pagi. Nah, soalnya masih sedikit. Nah, apa katanya ulun kunang-kunang mata mata. Nantinya ini kumol juga tetap. Semalam ulun maka kada makan karena sudah kanyak. Mengini ulun belepar, besilah. Makanya kita ini jangan marah-marah. Amun tulak keundangan tulak aja dia. Jangan mengharap hidangan. Kan diundang bertahlil, bukan jual makanan. Mau bertahlil dia. Orang berdoa beramin, apa kayaknya? Ada hidangan keluar makanan. Kan ada hidangan pulihkan. Bila dudi mau undang pulang, jangan tulakan. Untuk apa sih memikirkan itu? Harus dipikirkan. Enjoy saja. Ini itu aja pinik mikirkan. Itu sudah tidak mengatur. Kita tinggal berdoa, berusaha, bekerja, selesai. Apa keputusannya? Jangan sedih hati. Kita ini kebanyakan sedih hati. Duit sedikit, beras mahal, memamai. Burung suit, burung punai. Kada berduit, bini memamai. Semalam burung punai, banyak berduit, berenai. Orang minta sumbangan, berenai. Sekali kada berduit, memamai. Ada orangnya nih, ada jauh, ada duduknya parakai. Ulun ada kebaca di belakang mobil. Jangan memaksakan keinginan di luar kemampuan. Wah, mantap julun. Bagus, tapi ada juga di belakang mobil bertulisan, jauhkanlah ya Allah daripada bala, tapi dekatkanlah para balu. Bagus itu tadi. Jadi hidupnya kan harus prihatin, jangan sedih hati. Makanya Imam Al-Ghazali, Allah menyuruh kita hidup di dunia itu aja. Pertama, hidup jangan sedih hati. Kedua, sibukkan diri kita dengan ibadah. Kita 24 jam kada mungkin menyibukkan karena bukan makam kita. Tapi paling tidak, kalau sedang beribadah kayak ini, kita sibukkan hari ini aja, jangan kemana-mana. Ini kita sedang beribadah, duduk di sini. Kita berpahala, ada niat etikaf saja, etikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Ibadah namanya. Menghadiri peringatan maulid ibadah namanya. Kemudian pengajian kayak ini ibadah namanya. Sibuk akan kita, ada usah bingung kita. Nambah pandai gini karyanya. Lalu kita ada lagi kita saling ribut. Kenapa? Karena kita menyibukkan dengan ibadah. Ngintu jadi merasa nyaman jadi. Apabila berada di tempat yang benar ibadah, merasa nyaman, jangan gelisah. Itu jadi. Kenapa? Sebab karena ya berduduk hanya kita di sini dengan merasa nyaman, pahalanya sudah lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu bukan gampang. Imam Ahmad bin Hanbal saja tersebut dalam kitabnya. Itu setiap malam kada kurang sembahyang sunat 300 rakaat, berarti sekitar itu aja. Ada sampai 1000. Berarti mau 1000 3 malam setengahnya habis Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kita di depan alangkah tarawih 20 rakaat gin banyak nama cilang. Malam pertama sampai 15 penuh masjid. Sekali 15 ke atas hilangan uangnya. 3 separuh lagi masjid BC. Kami sana, kami di Tungkal. Namun di sini mungkin parah lagi. Tapi kita duduk di sini lebih hebat pahalanya daripada itu. Kenapa kada merasa nyaman kita, ya Allah, amin pahala kita. Keguguran rahmat kita hari ini.
Kayak buah durian, gerobakan gugur tinggal memilih, kenapa ada ambil kita? Buah mangga kan apaan, guguran 60, 50, hadapan kita, sangki ada sedikit, kenapa ada semangat? Maipin mangga, kita ini panen pahala. Karena panen pahala, maka kita nyaman. Ya Allah, aku keturunan rahmat, aku keturunan barakah, ya Allah. Lebih baik pahalanya daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Mun kita nih kada empat pengajian dah, tulah ke pasar sana, ke pasar Kapuas, cari rumah sakit umum, kunjungi orang sakit 1000 orang, masih kenal ini pahalanya. Padahal di rumah sakit ada 1000, boleh kita boleh yang datang ke rumah sakit. Berizin orang sapam, Pak Sapam aku nak menghilangi orang gering, ya Sapam kamar berapa bu? Siapa kamarannya? Ada kalau buka kamaran sampai main beletaan bilangin sampai maghrib kada selesai. Tapi kita ini kada lawas. Paling setengah jam lagi mau pilih topik kayak lagi. Tak kasih belah pula. Tapi pahalanya lebih baik. Lebih baik pahalanya daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Apabila kita mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman, orang mati jarang, apalagi diam di kampung ini. Jarang orang mati. Apalagi sekampung 20 orang. Hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Ada 2 orang lagi kampung arwah. Maka kita merasa nyaman dan jangan sedih hati. Nang ketiga Presiden, wa ma taghadaitu wa ma taghashaitu illa ma'adzaifi. Aku jadi kada hendak makan pagi, pada hendak makan kemarian kecuali bersama tamu. Artinya sahabat Nabi Ibrahim ini suka menjemput tamu. Makanya orang berhari itu bila tamu datang kada bulik-bulik kalau belum makan, itu targetnya nggak itu. Bila suka menjemput tamu sesuai dengan seliranya, punya Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alat. Barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya orang muslim cocok dengan seliranya, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Yang maka itu kita berusaha harus senang menunaikan perintah Allah. Jangan sedih hati kehidupan yang sudah Allah takdirkan, kemudian selalu berlaku pemurah menjamu tamunya. Maka puji sidin, aku disayangi Allah. Kata Nabi Ibrahim, jangan minta ke ulun. Ulun sudah pernah minta dengan Allah. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahimnya semasa dengan Raja Namrud. Lalu dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan kaumnya sebulan mengumpulkan kayu bakar, dihidupkan api. Dalam kitab tafsir Sawi, api itu menyala 7 hari 7 malam. Satu riwayat 40 hari 40 malam. Panasnya itu api, kalau ada burung terbang di atas mati terpanggang. Ada tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim dibuat ke situ. Lalu malaikat datang. Makhluk Allah berletaan takut siap melihat Nabi Ibrahim dibuat, kecuali manusia yang ada di siap. Malaikat pun cepat mendatangi Nabi Ibrahim hendak menyelamatkan. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, apa yang perlu? Kami siap mendukung. Kami siap menyelamatkan engkau. Nabi Ibrahim kada mau. Puji Nabi Ibrahim, engkau makhluk, aku makhluk. Aku tidak berhajat kepada makhluk karena ini perkara yang besar. Aku di Nabi Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ulun supan di Nabi Ibrahim. Ia minta hanya kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu bergelar kalimullah. Wa kallamallahu Musa takliman. Datang saja kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, punya Nabi Musa, jangan minta ke ulun. Ulun suah juga bakalahi wan Fir'aun. Minta tolong dengan Allah. Nabi Musa ini semasa dengan Fir'aun hidupnya. Fir'aun ini ngaku jadi Tuhan. Fir'aun ini tersebut dalam kitab tafsir Sawi umurnya 62 tahun. Dan kita di hadapan 620 tahun umurnya.
Kita ini kada diharapan berumur 620 tahun. Alangkah 62 tahun dipuyuh dah. Penyakit tumpang tindih. Dokter bingung mana diobati orang. Berarti reumatik kena asam urat, berarti asam urat naik tensi, berarti tensi kena jantung, berarti jantung naik kolesterol. Oh, berarti baik-baik duitnya pada mayu. Ada diobati mati kada ketahuan. Kita akhir zaman ini kada mati sihat lagi. Fir'aun 620 tahun umurnya. Ada suah sakit, kada suah garing. Sakit parut nak bihira kada suah. Padahal Fir'aun ini 40 hari makan minum hanya bihira. Bisa dibayangkan apa hasilnya, bisa 16 kimbel hasilnya, tapi behira ada sakitnya karena memang ada suah garing. Makanya pian jangan senang ada suah garing kalau pembubuhan Fir'aun kan. Namun keturunannya ada, cuman mungkin sebelum pemerinaannya karena Fir'aun kada banyak jadi ada keturunannya. Fir'aun memanggil tukang sihir, dipanggil Nabi Musa. Lalu dia menyiapkan minyak raksa namanya. Minyak raksa itu diulis ke tali, diulis ke jengking kayu, limpar jadi ular. Lalu Nabi Musa melimparkan tongkatnya jadi ular besar daripada ular tukang sihir Fir'aun. Habis menelan ularnya tukang sihir Fir'aun. Kenapa? Karena ular Nabi Musa ini panjangnya 1 mil, tingginya kayak gunung Uhud. Ular itu tingginya kayak gunung Uhud. Bila benganga 80 hasta lebarnya, habis ditalannya ular Fir'aun. Fir'aun ditalannya, lalu Fir'aun merasa kalah, bukan Fir'aun lari, disasah oleh ular Nabi Musa. Fir'aun lari 400 kali terjirit dalam lubang. Terjirit ke Fir'aun. Dia pernah mengaku Tuhan, tapi kapung ular terjirit-jirit. Dalam kitab tafsir Sawi 400 kali terjirit. Kenapa banyak terjirit? Karena stoknya banyak. Jadi masih ada 2 lagi. Amal 40 hari yang bina. Itu kayak 400 kali terjirit kembali kita. Tapi namaran kada dapat hidayah tetap pada beriman. Fir'aun mengadakan pembalasan. Dikejarnya Nabi Musa alaihissalam. Lari Nabi Musa, terjebak dalam lautan Jiddah. Maka Nabi Musa bingung. Maju laut, berundur Fir'aun. Bertahan Fir'aun makin dekat. Lalu Nabi berdoa di dalam kitab Nasairul Ibad keterangannya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau semua pujian. Wa ilaikal mustaka, kepada engkau aku mengadukan hal ini laut di hadapan. Wa antal musta'an, tidak ada orang yang dapat menolong karena engkau lah yang maha menolong. Kami berdataan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Disuruh Allah mengumpulkan tongkat, laut jadi daratan. Dalam kitab tafsir yang lain 12 gunung hanya sampai ke seberang. Menyeberanglah Nabi Musa, Fir'aun umpat. Dipukulkan lagi jadi lautan. Akhirnya Fir'aun tenggelam dalam lautan Jiddah, meninggal dunia. Puja Nabi Musa, jangan kau ulun. Jangan kau ulun. Ulun malu minta dengan Allah. Kau datang saja kepada Nabi Isa. Jangan Nabi Isa, jangan kau ulun. Kau langsung saja datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali datang kepada Nabi, apa aja Nabi? Analah, ulunlah yang punya syafaat. Lalu sujud Nabi kepada Allah, minta umatnya diberi syafaat. Maka Allah perkenankan. Siapa dia yang dapat syafaat? Antara lain orang yang suka mengagungkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melanjutkan hadisnya, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fakaan nama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Barang siapa yang membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk terlaksananya ini, membesarkan kelahiran Rasulullah, 1 dirham saja nilainya bagaikan emas sebesar gunung untuk orang berperang di jalan Allah. Ayapapun sugihnya kita, ada bisi emas segunung itu dede. Gunung Nonggana tuh, dia di mana? Habis cuntan orang. Dan kita paling kenal emas kayak kalau hitung warik.
Untuk kita kenal. Kenapa besar pahalanya? Itu rahmat namanya. Makanya dalam kitab Samsul Hidayah, orang yang pertama kali mengadakan memperingati kelahiran Rasulullah seorang raja yang bernama Al-Muzaffar. Sidin menyiapkan kepala kambing berpanggang 5.000 biji. Kita di depan menyiapkan kepala haruan di Mesir. Kalau kepala undang papai mungkin bisa ya 5.000. Haruan tipis harapan. Menyiapkan ayam kampung 10.000 ekor, menyiapkan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kue 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar, hitung kepingan emas di atas 3 miliar. Semua para ulama diundang dan ulama itu semua dikasih hadiah oleh raja itu. Kenapa? Karena memandang keutamaan, mengagungkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita memperingati kelahiran Rasulullah? Untuk apa kita kembali membaca tentang kepribadian Rasulullah? Lain tidak untuk mencontoh tauladan Rasulullah. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quranul Karim. Maka itu kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Sahabat Abu Hurairah bertakun, ujar sahabat Abu Hurairah, ma husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Baik akhlak itu apa? Ujar Nabi, 3 macam. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih. Dalam satu riwayat itu. Dalam satu riwayat wa adkhalahul jannata birahmatih. Artinya ada 3 macam orang itu lepas daripada hisab. Hisabnya diringankan Allah. Kalau kita nih dihisab dosa pada diampuni tipis, harapan masuk surga langsung tipis. Amal ada tapi dosa banyak. Dosa nyambat uang ada hitungan. Apalagi musim pemilu, kami nyambat uang. Jadi yang datang dari Jawa Timur kemarin orang suka menceritakan kekurangan orang lelakian. Tapi gak ada beritaan. Cuman kebanyakan ya lelakian. Duduk di warung kopi ceritakan kekurangan lawan. Ambatnya karena mantap. Ada sama yang berkupat tahu gitu. Kenapa buktinya? Orang sana menyambat kekurangan kita. Berarti mau dihitung sama berkupat tahu. Pendukung sini nyambatin yang di sana. Yang di sana nyambat di sini. Berarti sama. Kan sama pada punya kekurangan. Nah kita lelakian banyak nyambatin. Kalau bibinian, dasar sudahnya. Ujar sidin, bukan ulun. Langsung dihisab, kalau diampuni dosa, tipis harapan kita. Tapi ada 3 amalan yang menyebabkan dapat rahmat Allah. Kita diberitakan masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmatnya nanti kita kejar. Maka itu kita jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun itu kan pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Ditanaminya nior habis matian karena kemarau, terbekar. Punya kebakaran ke sana. Habis matian nior karena kemarau. Tahun duji kada putus asa, tanamnya pulang habis matian karena banjir. Tahun duji tanamnya pulang habis matian dimakan babi. Ada putus asa, tahun duji tanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Orang berkabun sampai ke mati kan putus asa. Maka kita mengharap rahmat Allah sampai ke mati, jangan putus asa. Apa amalannya? 3. Itulah bagian akhlakul karimah. Pertama, tu'timan haramaka. Berilah kebaikan kepada orang yang kada pernah baikkan kita. Walaupun yang ada baikkan kita, kita tetap berbuat baik waninya. Berbuat baik, jangan memilih-milih. Tiru tanah. Tanah itu menaburkan kebaikan kada pernah milih. Padahal tanah disakiti. Tanah tuh setiap hari kena lincai orang. Tanah setiap hari kena ludahi orang. Coba kita lihat, adalah kawan dulu dah ke atas. Coba naik ke atas, mulai boleh dari orang. Tanah setiap hari kena kencingi orang. Sekalipun bakapnya dia pun dia, gugurnya ke tanah juga. Sambil menyapit nior, parut sakit dan behira,
tanah dihirai. Anehnya bulan ini berhira, bulan hadapan tumbuh lumbuk. Kenapa lumbuk tumbuh? Karena nang berhira ini tadi malam makan sambal. Biji cabai itu ada lenek. Begitu berhira keluar bibit cabai, sepaket dengan pupuknya betuyok. Maka ada logoh pohon cabai, buahnya labat, makanya pian. Bila ke kebun orang ada tetap pohon cabai menyerurangan logoh labat buahnya, perlu dipertanyakan. Mungkin hasil orang berhira ini. Tanah kadang mandang-mandang berbuat baik. Kita nih kadang-kadang bisa memilih-milih. Takana keluarga nang miskin datang ke rumah kita, cikut-cikut pakai sepeda tinjak. Kadang-kadang kita melayani sederhana banget, tidak sibuk banget. Dulu ulun ngahai aja, ulun masih aura, banyak banget gawian duduk montok sidin. Kadangnya datang melihat sangki dokonal pian kabila bulik je. Pengajo kawan itu juga bulik jadi pemalam sidin. Sampai tengah hari makanan ada di masa kiasan, ada iwak asin yang sudah hapak tuh di masa kiasan, ada lalu anak pemuda menyembelihkan ayam kampung. Kenapa sih susah? Sudah malam ada guring di depan TV guring, orang akan tikar pandan nambah ayam tuh. Tapi orang susah pang nyaman aja sidin di tikar pandan guring sidin, dia ada kitilang kelandau sidin, makanya bisa nyaman bang. Sekali bangun habis tikar. Sekali bangun guring bebelang belakang, pokoknya belang tikar berikit dibakar. Sekalinya bulan hadapan datang pulang berbuahan, tapi nang datangnya dari kota, datang pakai mobil Pajero, turun nang bini hanya berulur betisnya, melihat sandal bininya itu dia ngeri. Itu sandal bininya itu kalau dijual cukup bagian berhaul sekampungan, saking mahalnya. Belum lagi saking yang bergira-gira dah. Wani lagi kita memasak ya kan iwak asin yang hapak ya. Ada wani tahan menginjam hamba di rumah sebelah mampir hamba. Sini bos, sini bos, bos sini bos. Semalam makan bubuhan yang susah, beberapa tahu. Pada semalam sepuluh sekali, cuman mama belum wedding. Kami ini 10 sekali tapi abah belum wedding. Jadi suki, minta ampun menyiapkan kamar nang full asin. Tahan sini guring di dapur. Sekali makan bemugal, menukarkan ayam kampung, makan sop ayam kampung, semua buah-buahan ada. Semalam makanan susah datang, jangankan buah anggur, buah nipah pada dia. Kan bisa membedakan kita. Ada pengantinan, datang tamu nang miskin, tuh mencari kedudukan, ada lagi. Datang nang sugi, lepas mengapung, nang pacu-pacu sandal lebih tinggi itu. Lakas turun menyambut sugi, nang susah maka kasihan duduk di ujung sana, kirimis hari besar jilbab sidinah kelihatan tahi labuan sandal lain sebelah pulang makas. Kan bisa membeda-bedakan kita nih. Amun sugi pemilik kita, amun susah sekampung dengan kita. Pada sama pada berbuat. Sofi dah membuktikan. Bini ulun tulak ke pasar. Hendak lebih lenjak menukar nih, amun pengantin akan bersandang di bahu dapat tas kan. Kami sana tas pengantin. Begirak anu bagian kong masih nah. Tulakan anak ulun nang panangan itu bisa nyetir mobil waktu itu. Nang bungsu belum bisa. Jadi tulakan berangkat beranaknya. Anak ulun 3, bini kata 3-nya. Nang saikong sudah nikah, anak 2. Ulah-ulakan pesantren seorang. Ya muridnya 76 orang. Nang penengah insya Allah bulan 11 nih mau dinikahkan. Masih ada sikong lagi yang belum nikah. Bukan promosi, pandai nih. Sekalinya tulakan ibu 4 beranak. Mobil ditinggal jauh. Berjalan ke toko, berjuot baik tik lapas dari kurungan. Orang kampung pak. Pakaian bini ini sederhana. Pakaian nang di rumah distribusinya ke pasar. Karena istri saya nih mondok di Jawa Timur, ulun di Jawa Tengah. Boleh mondok sama-sama kami majar, jadi kita masyarakat jadi kita bisa nyetel. Semalam ulun pekarkan kalau amas 10 manyam, anaknya 2 bilang. Punya aku jual pulang. Dipakai juga. Sekalinya memilih sangki di depan. Ada berarti ada yang baik, ada yang paling baik 250.000 harganya. Maka kan lagi pengantin. Jadi jadi ini kok
Adalah lagi nang bagus dari ini Bu, tak ada, yaitu cuman potongannya orang kampung. Dapatnya nang 250, iyalah ya anak ulun kada apa pemain yang itu. Anda membayar kekasih masuk ke dalam, soalnya banyaknya sampai hara-hara tapi kaca. Dia orang rumah kok, nah ini adalah Bu yang bagus. Apa jamnya? Itu mahal Bu. Dia belum tahu dia. Bini siapa dong? Belum tahu dia. Kalau itu istrinya Afgan, nggak tahu dia. Karena melihat penampilan. Makanya kita kadang-kadang kalau penampil sederhana, ada pati berselera. Malah ini Sufi dah membuktikan. Ini itu ngalih dah. Orang paham taburkan kebaikan kepada semua orang. Yang sugih kawan kita, yang miskin kawan kita, yang sugih tetangga kita, yang susah tetangga kita, yang sugih pemilih kita, yang susah pemilih kita. Namun hendak dapat rahmat Allah dengan segera. Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Yang kedua, wataku aman salamaka. Amun hendak selamat dapat rahmat Allah, maafkan orang nang menganiaya engkau. Jangan dibeles. Nang nyaman jadi ego, kita tuh jangan berbuat apa nang gak disukai orang, tapi berbuatlah apa nang disukai orang. Nyaman. Boleh praktikakan dalam rumah tangga. Bini selalu berbuat apa nang disukai laki. Laki berbuat apa nang disukai bini. Apa nang disukai bini, berbuat. Apa nang gak disukainya, yang diperbuat. Apa nang disukai bini, laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini seorang. Itu rawan mangkok terabang. Malaysia sedikit kan ada hadiah. Orang kalau nak memuji, nak dipuji bini seorang, bilang sama istri kita, dek, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal adabnya minta ampun. Ini bini orang nak dipuji, apa kan terabang mangkok. Turuti apa kesukaan bini, buat senang bini. Ini anak tukar baju seragam, tukarkan Pak. Yang nukar baju jilbab, tukarkan. Rumah guru aja banyak banget, ada baju selemari marah. Ini yang mahal, ini yang nafas, ini yang menyetrika, ini yang pakai, suka-sukainya, tukarkan bagus. Anak tukar apa lagi, tukarkan. Ini bertagih galak, tukarkan. Ini anak kalau tukarkan, asal ada duitnya. Ini gitu juga. Apakah anak laki turuti? Laki nak minum kopi, ulahkan. Laki nak makan cincau, cincaukan. Laki nak makan lempeng, lempengkan. Laki nak kawin, kawinkan. Ada kisah. Anak laki, anak kawin. Tapi kadang ini kepada kawan bini. Tapi anak laki panjang akal. Pura-pura garing. Seminggu 2 kali garing. Aruno menggigil dalam tape. Dia yang bini, kenapa abadmu? Maka penggaringan banget nih. Biasa sihat aja. Ini akhir-akhir itu lihat seminggu 2 kali garing. Kalau ada nazar, nih jangan bini. Ada dibayari ujung orang bahaya. Mun ada nazar, kada dibayari pemali. Ya penggaringan nih. Iya, aku ada nazar. Nazar nang apa? Di sini dibayari. Aku hendak membayari tapi takut kawan pian. Kalau kau pian sarik, mengapa kau sarik akan jadi bini? Amun untuk kesehatan abang, apa yang tak bisa kulakukan? Juga jatuh masuk dah. Ngasah kemana lagi? Lalu bepadahan. Aku ni ada nazar hendak berbini 2. Kenapa jenang lapini? Makanya bepada. Coba dari semalam bepada hingga tunjuk anak mana. Oh semangat langsung sigar. Ambil baju anak berangkat. Jenang ini handeng ya Allah. Aku masakan perang panjang. Oh jenang laki angin apa perang panjang pian. Kan aku bersurah. Anak berbini tinggal tunjuk. Tunjuk mau ditinggal. Oh jenang laki mau tunjuk mau ditinggal. Putus semuanya. Sakit aku. Oh jenang bini. Sakit telunjukmu nak tertinggal, tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain? Di mana itu? Di film Indonesia. Aduh, nasib kita terakhir. Orang berakhlak mulia itu watasilu man kata akan. Pereratlah tali persaudaraan.
kepada orang yang memutuskan bersaudara dengan kita. Hidup jangan menurut akan marah, hidup jangan bermarah-marahan, hiduplah bersayang-sayangan. Orang kalau bermarah-marahan bukan tambah baik. Ada kisah, timbah ni wabillahi taufik lagi. Orang ni nang bini pemarahan, nang laki kada keingatan. Maka nang laki ni ketujuh tulak majelis, bersepeda tinjak membawa payung. Sidin kada tahan karena gerimis bisa garing sidin. Emang nasidin kada baik. Ulun gin sama kada boleh kada karena gerimis. Bila karena gerimis meriak dingin. Makanya ulun ditungkal ke kendaraan kemana aja ada payung. Walaupun kada hujan. Sampai-sampai ibu komen, mau saja hari panas kenapa membawa payung? Ya aku suka-suka aku lah. Payung-payung aku, bunda-bunda aku, yang nukar aku, yang membawa aku, yang memakai aku, suka-suka aku, masalah buat lo. Jadi rupanya bawa payung disangkutkan di luar. Sidin masuk ke dalam. Rupanya boleh kada ingat kelumpanan. Nyawa kada ingatan. Payung dah tinggal. Bini pemarahan. Ujian yang bini mana payung abahnya, nah tak tinggal jenang lagi. Omak li abahnya, mungkin ini pengajian bahaya hari-hari takur kita. Cakap banyak berduit. Hari ini syuting payung tertinggal. Ini esok syuting pulang hilang. Hari-hari payung ditukar. Maka haja nang lagi bini ikam bahaya esok pulang kalau selalu payung. Ikam hendak kehujanan kan, hendak basah kan, hendak jimus kan, hendak garing kan, hendak mampus kan sekali dengan bini. Ranai nang laki, bukan takutan nang bini, cuma bini tewani pada lakinya. Rupanya malam nang bini berpikir, kasihan lakiku, tolak pengajian kada berpayung, berusaha hujan lambat, garing uyuh, ini pulang di hadaku. Baik aku mengalah je nang bini, payung nang ada apa, duit nang ada di pertukaran nang payung, maka aku ada jadi menabung, asal laki berpayung. Rupanya Pak Ai, laki pemarahan tuh, rupanya asli hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu yang sudah terlanjur pemarahan rusakkan dia. Yang penting hati pian baik. Soal kalinya tukangan payung. Ini abahnya ingatakan, ini kada boleh tertinggal lagi. Bila tertinggal ikam hukum guring di luar, marah mengawani hantu pocong. Maka nang laki penakutan banget hantu pocong. Jangan lagi mati berdiri. Aku kayak ini. Bapak hati-hatilah tulak pengajian. Payung kada lagi disangkutakan di kapit sidin. Orang pembacaan sidin bakapit payung. Orang persalaman kuliner sidin bakapit payung. Ujung payung tersangkut hidung orang gak ada masalah. Nanti jadi payung selamat. Sampai ke rumah payung masih bakapit. Senang suaminya. Alhamdulillah, oh alhamdulillah. Nah payung ada tertinggal lagi. Jenang bini payung ada tertinggal. Sepi dia kemana? Sepi dia pulang tertinggal. Makanya hidup ini jangan bermarah-marahan. Bersayang-sayangan. Kan walid ma'al walad. Seperti sayangnya orang tua dengan anak. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.